Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairila Zahra Ardia Sembayang, absen 17 dari 10 MIPA 1, akan menceritakan kembali tentang hikayat Bunga Kemuning. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dengan 8 orang putri. Nama mereka adalah Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Raja ini dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Namun sayangnya, ia tidak memiliki waktu untuk mendidik anak-anaknya tentang sopan santun dan ilmu lainnya. Pada saat itu juga sang raja pun memutuskan untuk mencarikannya pengganti untuk mendidik putri-putrinya. Namun, sang pengganti berkata, "Yang mulia, maafkan saya tidak mampu untuk mengurus semua putri yang mulia." Karena hal tersebut, hanya Putri Kuninglah yang dapat diasuh oleh sang pengganti. Di suatu waktu, sang raja pergi ke kerajaan lain. Sebelum ia pergi, ia bertanya kepada seluruh putrinya, "Wahai putri-putriku, ayahanda ingin ke kerajaan seberang. Apakah ada buah tangan yang kalian inginkan?" tanya sang raja. Dengan cepat, Putri Jambon menjawab, "Ayahanda, saya menginginkan perhiasan yang sangat mewah." Tidak kalah dengan Putri Jambon, putri-putri yang lain pun menginginkan hal-hal mewah lainnya juga. Namun, berbeda dengan Putri Kuning. Melihat hal itu, sang raja kembali bertanya, "Bagaimana denganmu, Putri Kuning?" tanya sang raja. "Oh ayahanda, saya hanya ingin keselamatan ayahanda sesampainya di sana dan juga kembali kemari. Itu sudah cukup untuk saya," jawab Putri Kuning. Mendengar hal tersebut, sang raja pun tersenyum lebar. Singkat cerita, saat sang raja pergi, kakak-kakak dari Putri Kuning melakukan hal yang semena-mena. Ia menyuruh pelayan untuk melakukan banyak hal, mengotori istana, dan lainnya. Tetapi Putri Kuning hanya membersihkan taman kesukaan ayahnya setiap hari. Saat sang raja kembali, ia tidak disambut oleh putri-putrinya kecuali Putri Kuning. Putri Kuning menyambutnya dengan hangat. Sang raja tersenyum dan memberikan sebuah kalung berwarna hijau. "Putri Kuning, maafkan ayahanda, tidak bisa membelikan barang yang sesuai dengan warna bajumu," katanya. "Ayahanda, tidak apa. Saya lebih senang bahwa ayahanda kembali dengan selamat," jawabnya. Keesokannya, semua mendapatkan buah tangan yang dibeli oleh sang raja. Putri Hijau melihat Putri Kuning mengenakan kalung hijau dan langsung menuju putri-putri lainnya berada, yaitu di danau. "Wahai kakak dan adikku sekalian, Putri Kuning mendapatkan sebuah kalung hijau yang seharusnya milikku." Mendengar hal itu, mereka langsung berupaya ingin merebut kalung tersebut. Setelahnya, terjadi pertengkaran untuk merebut kalung hijau tersebut. Hal itu menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Putri-putri lainnya pun langsung panik akan hal tersebut dan langsung mengubur Putri Kuning bersama kalung hijau yang menjadi perebutan. Beberapa hari kemudian, sang raja ingin mengobrol dengan Putri Kuning, tetapi ia tidak dapat ditemukan dimanapun. Sang raja bertanya kepada saudari dari Putri Kuning tersebut, "Wahai para putri, apakah kalian melihat adik bungsu kalian?" tanya sang raja. Tapi sayangnya, saudari-saudarinya itu hanya ingin menutup mulut atas kejadian waktu itu.
Karena sang raja khawatir, ia pun menyuruh para pengawal untuk mencari Putri Kuning. Tetapi hal itu sia-sia, karena Putri Kuning sudah dikubur di suatu tempat yang tidak akan ada yang tahu. Karena putri-putri tersebut memilih untuk menutup mulut, mereka dikirim ke negeri seberang untuk belajar tata krama dan sopan santun. Beberapa minggu setelah putri-putri sang raja tersebut belajar di negeri seberang, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Tanaman ini batangnya bagaikan jubah Putri Kuning. Daunnya bulat, berkilau bagai kalung batu hijau. Sementara bunganya putih kekuningan dan berbau sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning, kata sang raja. Sejak saat itulah bunga tersebut diberi nama bunga kuning, karena mengingatkan raja pada Putri Kuning. Dan sama seperti Putri Kuning, bunga kuning memiliki banyak kebaikan. Bunganya dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, dan kulit kayunya dapat ditumbuk untuk dijadikan bedak penghalus wajah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.